Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Di antara nikmat yang paling agung Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat bisa bersyukur. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini adalah salah satu wujud syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah karuniakan untuk kita. Dan juga mudah-mudahan berasbabkan majlis yang mulia ini Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus lewat majlis yang mulia ini tadi kita diingatkan dengan orang-orang yang telah meninggalkan kita, para asatid, para guru, ya. Dan mungkin kalau tadi sebut para guru di Al-Barakah atau para ustadz dah 3 katanya, tinggal 1 lagi nih. Ya Rabb, ya Rahman. Ya ruas Pak Haji tadi. Terus dicirian ku malaikat Israil begitu. Ya, narju ay yakuna khawatim a'malina husnul khatimah. Ya, kita berharap memohon kepada Allah kapanpun kita meninggal, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya, saya sering menyampaikan bahwa boleh kita bersedih ditinggalkan oleh kekasih, tapi sesungguhnya meninggalnya sang kekasih bukan berarti perpisahan. Karena nanti setelah meninggal dunia, orang-orang yang sudah meninggal dunia dikumpulkan lagi, mereka saling ketemu. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal dan ia termasuk di antara golongan orang-orang soleh, lalu kita meninggal dunia dan juga masuk golongan orang-orang soleh, maka nanti ikut kumpul lagi, ketemu lagi, dan nanya orang tua kita, gimana kabar terakhir anak-anakmu, gimana istrimu, gimana suamimu, gimana ini, gimana itu. Nah, kalau kemudian sama-sama dalam bahtera iman, dalam bahtera kesalehan. Tapi perpisahan yang sesungguhnya adalah saat meninggal dunia, yang satu fi raudah min riyadil jannah, yang satu di taman surga, wal akhar fi hufratin min hufarin niran, sedangkan yang satunya lagi di dalam lubang di antara lubang api neraka. Ini baru namanya perpisahan yang abadi, wal iyadu billah. Semoga Allah jauhkan kita dan keluarga dari perpisahan yang sesungguhnya itu. Maka PR kita di sisa umur yang ada, bagaimana memastikan bahwa meninggal hanyalah satu episode dari sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan kita jalankan setelah kematian. Mudah-mudahan termasuk majlis ilmu ini jadi wasilah untuk memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kita ingin mendoakan dulu ya apa yang menimpa saudara-saudari kita, wabil khusus ya, dari kemarin saya juga kedatangan saudara kita semua ya, Pak Ahmad juga menyampaikan tentang keadaan ibunya. Tadi juga saya dengar dari Pak Haji bagaimana kondisi ibunya. Kita doakan karena segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sakit sembuh itu karena Allah. Tapi tentu kita diajarkan oleh Nabi untuk saling mendoakan. Ya, dan insyaallah dalam hal ini atas nama Ibu Hartiati ya, kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan syifaan la yughadiru saqama, ya, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas mudhibal ba's adhibil ba's anta syafi
ishfiha ya Allah, ishfi ibu Hartati ya Allah, anta syafi la syafiya illa anta, shifaan la yughadiru saqama, nawaitu shifaa laha ya Allah, anta syafi la syafiya illa anta, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma anta syafi la syafiya illa anta, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, berikanlah kesembuhan atas beliau ya Allah, angkat penyakitnya, angkat kesusahan dan kesulitannya ya Allah, jadikan sakitnya beliau menjadi penggugur daripada dosa-dosanya, menjadi asbab diangkat derajatnya di sisi Engkau ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan juga yang hadir di sini diberikan sehat walafiat oleh Allah ya. Ya, mudah-mudahan semua persoalannya dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita, keturunan kita dijadikan anak-anak solihin solihat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita di dalam tafsir daripada surah Al-Fatihah kemarin membahas tentang ayat yang kedua daripada surat Al-Fatihah, di mana kita membahas tentang ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi mulai pengucapan yang harus benar, karena salah pengucapan, salah huruf masuk dalam ilmu tajwid dengan namanya lahnul jali. Ada lahnul jali, kesalahan berat, ada lahnul khafi, kesalahan ringan. Kesalahan berat itu kalau sampai merubah arti, kesalahan ringan tidak sampai merubah arti. Kesalahan berat merubah arti. Contoh, ketika salah pengucapan huruf alhamdu dibaca alhamdu, maka saat mengucapkan alhamdulillah yang digunakan adalah huruf ha, bukan huruf ha ya. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Kalau kita salah membacanya menjadi alhamdulillah, maka itu masuk kategori lahnul jali, kesalahan yang berat. Kenapa berat? Karena merubah arti dari segala puji milik Allah. Alhamdu, hamada, hamida pakai ha, itu artinya kehancuran, kebinasaan. Jadi jauh sekali perbedaan artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin dari kata alam yang artinya adalah alam semesta, yang dijelaskan oleh para ulama kullu ma siwallah fahuwa alam. Pokoknya segala sesuatu selain Allah itu namanya adalah alam. Wal alamu makhlukun, dan alam itu adalah makhluk. Maka segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Itu alam. Tapi kalau dibacanya alam pakai hamzah, alhamdulillahi rabbil alam, alamin. Alam itu artinya sakit. Yu'lim itu menyakiti ya, yu'lim. Alamin orang-orang sakit. Nah, ini masuk kategori lahnul jali, kesalahan yang berat. Dalam hal ini kita tidak pernah boleh malu untuk terus belajar, memperbaiki bacaan kita, memperbaiki tilawah kita, memperbaiki termasuk ibadah kita, salat kita dan yang lainnya, supaya betul-betul kita punya bekal cukup ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia yang ditanya hanya halal dan haram saja. Ya, dari mana dapatnya, dipakai apa ya. Yang penting halal dan thayyib. Nah, adapun masalah ibadah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang wajib kita siapkan jawabannya. Maka insyaallah kita terus belajar, termasuk majlis ini kita belajar tentang agama agar betul-betul makin bertambah ilmu, bertambah rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah, bertambah semangat kita beramal saleh, semangat beribadah insyaallah. Dan kita masuk kemudian ke ayat berikutnya, yaitu adalah Ar-Rahmanir Rahim. Di ayat yang pertama sudah dibahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang artinya adalah Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman sifatnya umum untuk seluruh makhluk
ya, mau itu manusia ataupun binatang, tumbuhan, semuanya dapat kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga manusia itu yang mukmin ataupun kafir. Orang mukminnya yang ahli ibadah, taat, termasuk juga yang suka maksiat, mendapatkan kasihnya Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmannya Allah. Nah, adapun Ar-Rahim sifatnya apa? Khusus. Sifatnya apa, Bu? Khusus, ya. Bukan khusus, ya, khusus. Ya, kenapa? Karena hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nikmat itu diberikan oleh Allah kepada orang beriman nanti di surga. Dan jumlah rahmat Allah dalam wujud rahim itu 99. Wujud kasihnya Allah dalam bentuk rahman hanya satu bagian saja yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Maka tidak bisa pernah dibayangkan tentang nikmatnya surga. Makanya kata Nabi apa? Allah menyampaikan kepada aku, hadis qudsi, ya, a'dadtu li ibadi, kata Allah, aku telah siapkan untuk hambaku, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, amin. A'dadtu li ibadi, aku telah siapkan buat hamba-hambaku surga, mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga kenikmatannya, wala khatara ala qalbil bashar, belum pernah terbetik sekalipun dalam fikiran kita. Jadi kalau masih bisa dilihat, nah itu bukan surga. Masih bisa didengar, itu bukan surga. Masih bisa dibayangkan, itu pun bukan surga. Jadi surga jauh daripada itu semua. Ya bayangkan seperti nikmat Allah, misalnya satu tetes nikmat di dunia, ya, nikmatnya Allah itu seluas samudra. Masya Allah. Yang paling penting adalah kita dipantaskan oleh Allah masuk ke dalam surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, di ayat yang kedua atau ayat yang ketiga diulang lagi kata Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Apa maknanya? Dalam banyak tafsir dijelaskan, termasuk dalam tafsir Al-Manar yang dikarang oleh Muhammad Rashid Ridha, bahwa pengulangan ini adalah bentuk tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendidikan Allah kepada kita untuk menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kasih sayang Allah kepada manusia bukan seperti kasih sayang manusia kepada manusia. Kita misalnya memelihara hewan piaraan, kita urus ayam, kita piara bebek, kita piara kambing. Ada tujuan tidak? Ada maksud tidak, hadirin? Ada. Apa maksudnya? Supaya dapat untung, dapat keuntungan, bisa dijual atau kita sembelih, kita makan. Maka Allah ingin mempertegas di ayat yang ketiga bahwa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya tanpa ada maksud, tanpa ada keinginan, tanpa ada kepentingan sedikit pun daripada makhluk. Ya, jadi bentuk kasih sayang Allah itu mutlak adalah merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu mau dia jadi baik atau tetap jadi durhaka tidak akan berpengaruh terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada dendam khusus Allah kepada hambanya. Di ayat yang pertama ada Ar-Rahman Ar-Rahim kata para ulama, ya, di ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya kan memulai segala aktivitas dengan tafaul. Apa itu tafaul, Pak? Semangat, optimisme. Ya, begitu kata para ulama. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan bahkan Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi, ya, bacaan yang kita baca dalam segala aktivitas. Banyak pekerjaan kita disunahkan untuk memulai dengan Bismillah. Kenapa? Tafaul. Harus lahir dari, harus ada rasa semangat dan optimis bahwa kita akan disayang oleh Allah, dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, ketika kita misalnya mau mengerjakan perbuatan yang berat, yang sulit, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita sedang tafaul.
di samping tabarrukan, meminta keberkahan daripada namanya Allah, ya, Allah Ismul A'zam, ya, Allah sebagai nama yang agung. Juga di situ ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang kemudian dari situ tafaul, ada optimisme di mana Allah itu adalah yang akan memudahkan urusan kita, menolong kita, membantu kita. Nah, itu untuk di ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama untuk membangun rasa semangat dan optimis dalam setiap perbuatan kita. Ayat yang ketiga ada pengulangan Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu untuk menegaskan, kata para ulama, bahwa kasih sayang Allah, bantuan Allah untuk kita, ya, pertolongan Allah untuk kita, penjagaan Allah untuk kita semua, tanpa ada kepentingan Allah daripada manusia. Ya, Allah perintahkan kita tanpa ada maksud dan tujuan daripada kita. Jadi yang diuntungkan itu manusia atau Allah? Manusia. Sama sekali Allah tidak diuntungkan oleh sikap dan perbuatan manusia. Maka kalau kita lihat, orang itu memberikan perintah ada untuk kepentingan yang memerintah. Ya, bapak nyuruh anak, "Jang, pangadamalkeun kopi." Itu kopi buat siapa? Si bapaknya. Anaknya untung enggak? Enggak, kecuali beda lah itu ya, pahala ini. Secara ininya disuruh bikin kopi, anak enggak dapat untung. Ya, jadi itu untung buat siapa? Untuk orang tua. Yang kedua, keuntungan untuk kedua belah pihak, yang memerintah dengan yang diperintah. Yang punya modal, ya, ngasih modal nih, ya, kepada seseorang, diperintahlah dia, yuk bercocok tanam, hasilnya kita bagi dua, yuk, ya, ini jahitkan, hasilnya bagi dua. Maka perintah itu untuk keuntungannya untuk kedua belah pihak, ya. Adapun Allah memerintahkan kepada kita, salatlah kamu, ya, baca Quran, saum, ya, zakat, haji, umrah, pergi ke masjid, berbuat baik, dan lain-lain sebagainya, semata-mata untuk kepentingan manusia. Makanya kata Allah dalam banyak hal, banyak ayat, faman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka hasilnya untuk dirinya sendiri. Ayat yang lain, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, itu syukur itu kembali untuk dirinya. Jadi kebaikan kita, hadirin, seharusnya kita merasa bersemangat beribadah karena tidak ada keuntungan sedikit pun daripada ibadah itu kecuali untuk kita yang melakukannya. Jadi ada orang kaya pelit, ya, pelit, saking pelitnya banyak infak dan sedekah. Aneh kan? Ya, orang kaya pelit banget, saking pelitnya banyak infak dan banyak sedekah. Gimana ceritanya itu, ibu-ibu? Orang pelit tapi saking pelitnya banyak infak, banyak sedekah. Gimana tuh bisa begitu? Biasanya orang kaya kaya raya, ya, pelit. Nah, pasti juga nggak mau apa? Sedekah, nggak mau infak. Ini ada cerita orang kaya raya, pelitnya minta ampun, ya, tapi saking pelitnya sering sedekah, sering infak. Itu gimana sambungannya? Pengen dipuji satu, boleh lah, tapi jawabannya belum tepat. Ada lagi? Halo, ini belum pada makan kelihatannya. Ya, apa? Kata si orang tua yang pelit itu, ya, jadi sebenarnya nggak pelit, tapi malah dia saking mencintai hartanya, dia bilang, karena saya saking mencintai harta saya tahu kalau saya mati ini nggak ada yang bisa dibawa, katanya. Dititipkan ke? Dititipkan pada orang. Iya, makanya saking pelitnya tuh, nggak mau diambil oleh orang lain, gitu. Makanya niatnya apa? Diinfakkan agar apa? Hartanya kekal. Karena dia bilang kalau saya mati, ya, nggak diinfakkan, nggak disodakohkan, yang ada apa? Nggak bisa dibawa pulang, nggak bisa dibawa ke dalam
kubur. Ya, di akhirat dia nggak akan dapatkan hartanya lagi. Makanya saking dia mencintai hartanya, dia perbanyak apa? Infak dan sedekah. Karena tahu Allah bisnisnya nggak pernah satu lawan satu, apalagi rugi satu-satu aja nggak pernah. Yang ada apa? Minimal Allah ganti berapa? 1 berbanding 10. Di atas itu 700. Di atas itu ad'afan mudha'afah. Apa artinya? Pokoknya nama ayat lah. Berlipat-lipat tanpa batas. Ya, makanya gara-gara itu seorang mukmin dia kalau betul-betul mencintai hartanya, dia akan titipkan. Tadi betul kata Pak Haji, dititipkan. Nah, maksudnya apa? Nanti diambil lagi, gitu kan? Nanti diambil lagi. Ya, karena pasti akan dikembalikan. Makanya Allah bilang dalam bentuk qardan. Apa itu qardan? Hutang. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ya, siapa yang mau memberikan pinjaman hutang ya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan membalas dengan berlipat-lipat. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka inilah hakikat daripada orang-orang yang kemudian tahu ya bahwa di balik dari setiap kebaikan itu dia tahu bahwa akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Allah, di ayat yang keempat, berarti ayat yang keempat, kalimat maliki yaumiddin, ya, maliki yaumiddin. Apa artinya malik? Raja, yaum, hari, ad-din. Nah, ad-din itu punya beberapa makna, tapi hati-hati jangan bacanya dain. Beda antara din dengan dain. Kalau dain artinya apa? Hutang. Jadi jangan sampai baca maliki yaumiddin ya. Ya, di raja di hari penuh hutang ya. Ya, dain artinya hutang. Adapun din bisa bermakna agama, bisa juga bermakna pembalasan. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan kama tadin tudan. Kama tadin, sebagaimana engkau membalas, engkau berbuat, tudan, demikian juga engkau akan dibalas. Kama tadinu, sebagaimana engkau berbuat, tudan, engkau juga akan dibalas dengan hal yang sama. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya antara Maliki Yaumiddin dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman Ar-Rahim tadi artinya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menegaskan bahwa kasih sayang Allah bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia. Lalu masuk kepada ayat yang keempat, bunyinya adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, bahwa Allah itu adalah raja atau yang menguasai di hari pembalasan. Nah, kata para ulama, untuk kemudian menjelaskan bahwa manusia jangan hanya mengenal Allah sang pengasih dan penyayang saja, sehingga kemudian dia lalai, ya, dia terlena dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Di dalam ilmu akidah ada yang disebut dengan khauf, ada yang disebut dengan roja. Khauf artinya rasa takut, takut akan azab Allah. Roja artinya apa? Berharap akan rahmat Allah. Nah, mendengar Rahman Rahimnya Allah, yang muncul apa? Roja. Apa roja itu? Berharap akan kasih sayang Allah. Atau bahkan kemudian ya bisa jadi karena kemudian terlalu banyak hanya pada sisi roja saja. Nah, ini yang tidak boleh. Nanti akhirnya dia lalai, dia kemudian tidak ada rasa khauf, ya. Akhirnya apa? Kata Hasan Al-Basri, dilalaikan dengan angan-angan ampunan. Perkataan Hasan Al-Basri begini, innan nasa alhajhum amaniyal maghfirah. Sebagian manusia itu ditipu dengan angan-angan ampunan. Maksudnya apa? Mereka bilang, nuhsinu dhanna billah, kami ini baik sangka sama Allah. Allah itu pasti Maha Pengampun. Bahkan mungkin dia bilang, udah nggak apa-apa ya, kamu lakukan aja apa yang kamu inginkan, yang kamu lakukan. Toh Allah pun Maha
pengampun. Udah nggak apa-apa, mumpung masih muda, nggak apa-apa. Nanti udah tua baru taubat. Toh Allah pun maha penyayang, pasti bakal mengampuni dosanya. Nah, kalau kita hanya satu sisi itu, baca hadis misalnya tentang pembunuh yang membunuh berapa orang? 99 orang plus satu orang ahli ibadah, total jadi 100. Ternyata apa? Diampuni Allah. Akhirnya apa? Karek 5an sedang dibunuh gitu kan, belum sampai 100. Nah, berbahaya kan? Atau dia dengar hadis tentang apa? Mohon maaf, seorang pelacur yang memberi minum. Wah, udah pas nih, pelacur punya anjing. Banyak yang kayak begitu model sekarang kan, di rumahnya ada anjing. Nah, jadi akhirnya apa? Kalau hanya satu sisi, maka kemudian dia ditipu dengan angan-angan ampunan. Tuh, pelacur aja diampuni kok dengan apa? Ngasih minum. Saya bukan cuma ngasih minum, setiap hari ngasih makan. Ya, maka kemudian yang terbayang dalam dirinya, nah ini syubhat yang salah. Ya, akhirnya apa? Berkembang dalam dirinya seolah-olah dia akan selalu mendapatkan ampunan Allah. Dia akan masuk ke dalam surga. Merasa dirinya sudah dijamin mendapatkan surga. Nah, maka hada janbun, ya, sisi ini tidak boleh berdiri sendiri. Ya, la budda ayyakuna janbal akhar, harus ada sisi yang lain, sayap sebelahnya, yaitu apa? Khauf. Khauf itu apa? Rasa takut. Khauf min iqabillah. Khauf daripada iqab, daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata Hasan Basri tadi dikatakan sebagian orang yang tadi satu sisi saja, hanya dari sisi rojak saja punya harapan-harapan begitu, dia ditipu dengan angan-angan ampunan. Dia mengatakan nuhsinu dzanna billah, kami baik sangka kepada Allah. Seolah-olah bagus tuh husnudzan kepada Allah. Kata Hasan Basri apa? Kadzabu. Apa artinya kadzabu? Kadzabu, mereka semua pendusta. Ya. Jadi omongannya kayak benar. Kami baik sangka kepada Allah. Allah kan maha pengampun, Ustaz, ya, benar enggak? Gitu kan biasanya. Allah kan juga nanti bakal mengampuni, menyayangi. Iya betul. Kita enggak bisa mengatakan Allah enggak. Betul, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi juga ingat, innallaha syadidul iqab. Allah itu juga maha keras siksaannya. Makanya kata Hasan Basri, orang-orang kayak begitu disebut para pendusta. Kenapa? Lau ahsanu dhanna. Nah, ini ukurannya benar atau dustanya seseorang dalam persangkaannya kepada Allah. Kata Hasan Al-Basri, lau ahsanu dhanna, kalau betul-betul mereka berbaik sangka kepada Allah, la ahsanul amala, harusnya mereka memperbaiki amal perbuatannya. Jadi judulnya husnudzon tapi sambil maksiat. Ya, kalem-lah da Allah mah kan gitu ya. Coba lihat, sampai sekarang maksiat saya udah banyak tapi saya sehat-sehat aja. Da Allah maha penyayang. Akhirnya dia nggak mau apa? Nggak mau taubat. Tuh rezeki saya makin banyak kok, nggak ada masalah. Anak-anak juga sekolah segala macam. Nah, ini al-hajhum amaniyal maghfirah. Tertipu dengan angan-angan apa? Ampunan. Padahal yang ngasih bisikan siapa berarti di situ? Syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, maka sekali lagi yang benar gimana? Ahsanul amal. Kalau betul-betul persangkaan baik kita kepada Allah, harusnya berhenti dong dari perbuatan dosa. Ya, segera berubah. Kenapa? Karena kita harus takut kepada hukuman dari Allah. Maka satu sayap berikutnya adalah disebut dengan khauf. Khauf itu apa? Rasa takut kepada Allah. Untuk menumbuhkan rasa khauf dalam hati kita, kita perlu baca ayat-ayat yang berbicara tentang ancaman, bicara tentang ya hukuman, tentang balasan orang-orang yang berbuat dosa. Harus seimbang, bukan hanya bicara tentang nikmat, tentang surga, tentang kebaikan. Makanya kalau kita nanti lihat dalam Al-Quran seperti ini, Ar-Rahmanir Rahim, menimbulkan rasa apa tadi? Roja. Ya, dengan mendengar Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tumbuh rasa apa? Roja. Apa roja artinya tadi? Harapan, semangat. Nah, ketika kita masuk kepada ayat Malik Yaumiddin, mikir dua kali bahwa nanti kita akan disidang oleh raja di hari pembalasan. Kita harus tahu bahwa episode kehidupan kita bahkan
sesungguhnya dimulai setelah kita mati, akan diminta pertanggungjawaban. Nah, itu sisi itu penting. Ya, itu ternyata Allah berikan ya, baik di dunia dan terutama di akhirat sejak perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Orang sudah diperlihatkan balasannya. Kapan? Sejak masa sakaratul maut, ihdarul maut. Ihdarul maut. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nazi'at disebutkan di situ ada dua jenis malaikat. Satu malaikat yang apa? Yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Berarti sejak mau meninggal atau sejak proses dia meninggal dunia sudah mendapatkan balasannya tidak? Sudah. Itu orang yang zalim, orang kafir. Orang saleh, orang mukmin sebaliknya, ayat keduanya. Gimana ayat keduanya? Wan, harapan itu Pak Haji. Sudah di luar kepala gitu ya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Yang kedua, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan mudah. Buat siapa? Orang-orang yang beriman. Berarti sejak dia meninggal dunia, proses dia meninggalkan dunia ini sudah mendapatkan balasan. Berupa apa? Proses sakaratul maut yang mudah. Seperti katanya tali simpul pada pita sekali cabut langsung terurai. Adapun orang-orang kafir saking kerasnya itu ruhnya ya, saking ketakutan. Ya, disebutkan dalam hadis saking ketakutannya orang kafir karena sudah melihat gambaran balasan dari perbuatan dirinya, ketakutan. Kayak maling, ketakutan, kepergok di belakang, di luar sudah masyarakat bawa golok, pasti ketakutan. Ya, wa afidatuhum hawa dalam ayat. Apa namanya? Jantungnya kosong. Maksudnya apa? Naik seolah-olah ke atas. Saking takutnya, bahkan ruhnya itu bolak-balik di dalam tubuhnya. Apa? Lari-lari begitu. Ya, saking apa? Ketakutan. Lalu malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah. Hei jiwa yang khabith, yang keji, ukhruji ila ghadabi wa sukhtin minallah. Keluarlah kamu menuju marah dan murkanya Allah. Oh, gimana enggak takut? Makanya mereka sangat ketakutan. Tapi Ustadz, itu ada orang kafir matinya dalam keadaan tersenyum. Ini perkara ghaib, perkara ghaibiyah, perkara gaib, enggak bisa dilihat oleh kasat mata. Adapun ayat Nabi, ayat Allah dan hadis Nabi itu pasti benar adanya, tapi tidak bisa kita lihat. Al-Quran dan hadis mengatakan begitu. Balasan ya yang diterima oleh orang mukmin dimulai daripada sakaratul maut diberikan kemudahan. Ya, walaupun punten matinya ketabrak, matinya jatuh dari pesawat sampai pecah badan segala macam, bukan jadi dalil bahwa itu su'ul khatimah. Jangan langsung mudah, wah ini kayaknya orang-orang ini semua nih kayaknya maksiat semua. Belum tentu gitu ya, belum tentu ya. Yang penting amal apa terakhir yang dia lakukan, karena sesungguhnya innamal a'malu bil, masih kena biniat gitu. Kata saya nusanes, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung khatimah. Jadi nggak bisa diukur dengan mati begitu, mati di laut atau mati jatuh dari pesawat, enggak ya. Yang penting amal terakhir. Nah, maka Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan, Allah menjadi ya raja yang akan memberikan balasan, menyuruh para malaikatnya memberikan balasan bahkan sejak proses niza, sakaratul maut, sejak proses meninggalkan dunia menuju kematian. Beda, ada malaikat yang ditugas mencabut dengan keras, namanya an-nazi'at ya, wan nazi'ati gharqa. Ada malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, siapa? An-nasyitati nashta. Bagaimana keadaan kita? Itu pertanyaan besar. Bagaimana keadaan kita saat nanti sakaratul maut? Itu yang pertanyaan besar, sehingga dari situ kita kemudian terus merasa tidak tenang, sehingga terus apa? Berdoa, mohon kepada Allah, minta sama Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta sama Allah dimudahkan ya Allah dalam proses sakaratul maut.
Ini baru episode pertama dan disebut dengan hari pembalasan. Kita dengarkan azan dulu. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat kesimpulan hubungan antara surat Al-Fatihah ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim dengan ayat keempat Maliki Yaumiddin sebagai sebuah konsep yang utuh tentang perjalanan seorang manusia menuju Allah harus dikawal dengan dua sayap. Sayap pertama adalah roja, penuh harap akan ampunan Allah, penuh optimisme, dan itu lahir daripada ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita termotivasi, kita optimis dengan kasih sayang Allah. Ya, para pendosa tetap optimis bahwa Allah Maha Pengampun. Itu satu sisi. Sisi yang lain harus juga ada, yaitu sisi khauf. Ya, itu kita dapat ambil dari ayat Maliki Yaumiddin. Ya. Bahwa ada pembalasan, ya. Ada Allah Raja yang akan memberikan balasan atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50, di situ digambarkan tentang dua konsep ini juga. Allah mengatakan, "Nabbi ibadi," beri kabar kepada hamba-hambaku, "anni," bahwa sesungguhnya aku anal ghafurur rahim. Aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sisi apa tadi? Roja. Ya, kita dikuatkan rasa roja kita. Kita tetap punya optimisme, punya harapan. Ya, jangan putus asa, ya. Nah, ini dari sisi. Tapi Allah bilang di ayat berikutnya ayat 50-nya, "Wa anna adzabi." Tapi ingat, "Wa anna adzabi," sesungguhnya azabku huwal adzabul alim, adalah azab yang sangat pedih. Ini kan gini, kalau orang tahu seseorang itu dari sisi baiknya saja, kadang akhirnya enggak sopan, culangung gitu ya, karena dianggap dia mah bager tanang alawan, terus dikukumah ge jempe wae gitu kan. Akhirnya apa? Melampaui batas. Tapi kalau tahu bahwa dia ada satu sisi dia itu sangat baik, sisi lain dia juga bisa tegas, maka akhirnya dia berwibawa. Nah, maka ini yang dibangun di dalam Al-Qur'an, rasa khauf dan rasa roja. Ya, dorongan untuk bisa roja itu namanya targhib. Dorongan untuk bisa roja, semangat dan tafaul optimis, itu namanya targhib. Dorongan untuk ada rasa khauf namanya tarhib. Ya, bukan tarhib. Kalau tarhib nanti nyambut Ramadan, tarhib Ramadan, ini pakai tarhib, pakai ha. Tarhib artinya apa? Ya, peringatan yang membuat kita menjadi takut. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang Maliki Yaumiddin ini kata para ulama dijelaskan bahwa balasan sesungguhnya itu kelak di akhirat. Di dunia tidak ada yang utuh balasannya itu. Bahkan bisa jadi seorang yang berbuat dosa, berbuat dolim, ya, berbuat jahat tidak mendapatkan balasan. Makanya kalau tidak ada hari pembalasan, maka tidak adil. Karena orang-orang yang didolimi, kemudian dia tidak bisa membalas karena dia tidak mampu, karena dia lemah, di mana dia mendapatkan keadilan? Di dunia dia enggak akan dapatkan. Orang kemudian untuk mendapatkan keadilan dia harus ke mahkamah, dia ke pengadilan, harus bayar duit, tapi ujung-ujungnya tetap karena itu pengacaranya lebih mahal, lebih hebat, akhirnya dia kalah. Di mana dia dapat keadilan? Nanti di mahkamah pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, jangankan manusia, binatang sekalipun, kambing, ya, sapi, kuda, semua binatang nanti dihidupkan lagi di sana. Ya, dihidupkan lagi di akhirat, dan itu ditonton bahkan oleh orang kafir. Nabi pernah bertanya kepada Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, apa kamu tahu ya kenapa kambing itu menubruk kambing yang satunya lagi?" Kata Abu Dzar, "Aku tidak tahu ya Allah." Maka kata Allah, "Walakinnallaha yadri wa sayaqdi." Nah, itu.
Tapi Allah Maha tahu dan Allah akan memberikan hukumannya. Jadi nanti kambing-kambing, itu contoh dalam hadis itu kambing. Akhirnya apa? Dihukumlah yang menanduk itu. Ya, yang menanduk itu akan dihukum. Maksudnya akan bukan hukum, akan ditetapkan ya sebagai kambing yang salah, tetapi semuanya dijadikan tanah. Ya, nggak ada yang dimasukkan kambing ahli surga, nggak ada, kambing ahli neraka nggak ada. Ya, semuanya dijadikan tanah. Disitulah lahir surat An-Naba ayat terakhir. Perkataan orang kafir apa? Ya laitani kuntu turaba. Aduhai, seandainya aku jadi tanah saja seperti kambing itu. Itu hayalan orang-orang kafir, hadirin. Nah, maka pokoknya nanti di akhirat itu semua akan mendapatkan balasannya. Maka jangan khawatir, Ustaz, saya ini punya hak sesungguhnya dalam hal itu. Tapi karena dia lebih jago ngomong, saya kalah ngomong, saya akhirnya rugi. Tenang, di dunia kita sulit mendapatkan keadilan, semua akan kita dapatkan pada saatnya nanti di akhirat. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka tentang Maliki Yaumiddin ini ya adalah hari di mana setiap amal perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun itu hanya sebiji dzarrah. Kita hafal ayatnya ya, tapi kurang direnungi oleh kita semua. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman, maka barang siapa ya'mal, yang beramal. Amal itu ada dua. Amal zahir, amal batin. Amal zahir seperti apa? Bicara, salat, saum, kemudian baca Quran, ya kan? Nah, amal batin apa? Suara hati, ya. Kemudian apa? Ya, memuji Allah dalam hati, tawadu, kemudian apa? Syukur, ridho, sabar. Kalau yang buruknya apa? Amal hati yang buruk apa? Julid, apa julid? Apa? Apa bukan? Ujub, apa lagi? Sombong, riya. Itu amal hati. Maka kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin." Meskipun hanya seberat dzarrah. Dzarrah itu artinya apa? Sebiji sawi, atau kata para ulama seperti satu butiran kalau ada sinar matahari masuk ke dalam rumah kita. Sinar matahari masuk, nah itu ada butiran-butiran, nah itu namanya adalah dzarrah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Nah, sebiji zarrah kebaikan, yarah, dia akan melihat balasannya. Makanya kata Nabi, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan suka menyepelekan kebaikan. Walaupun itu kebaikan ada di ujung jari kita, hadirin sekarang. Sekarang kebaikan itu bisa ada di ujung jempol kita. Gara-gara kita men-share kebaikan, bisa puluhan, ratusan, ribuan orang mengamalkan kebaikan. Tapi bisa jadi gara-gara ujung jempol kita, banyak orang-orang yang terfitnah, orang-orang yang tersesatkan, orang-orang yang kemudian mendapatkan dosa daripada ujung jari kita. Maka mudah-mudahan kita bisa lebih waspada, apalagi kita yakin, kita sadar umur kita makin berkurang, kita tinggal mengisi sisa umur yang Allah berikan. Semoga menjadi umur yang terbaik, umur yang berkah, umur yang menambah kebaikan dan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kami berdoa untuk yang hadir di sini, utamanya para ahli majelis ini, Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi keluarganya, dan Allah kumpulkan kelak di hadapan Allah, berkumpul bersama orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.